Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamila Putri Afiko dari kelas 2 EA 11 dengan nomor MPM 11223829. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peran literasi keuangan dalam meningkatkan keputusan investasi di era digital. Di saat ini ada pendahuluan. Di era teknologi modern yang berkembang pesat ini, memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang bijak dan strategis. Dengan kemajuan teknologi, berbagai instrumen investasi baru seperti saham digital, cryptocurrency, reksadana online, dan pembiayaan antar sesama sekarang lebih mudah diakses. Sekarang siapapun dapat mulai berinvestasi dengan smartphone dan koneksi internet. Namun, bagi mereka yang tidak tahu banyak tentang keuangan, kemudahan ini juga membawa risiko. Tidak memahami risiko yang melekat dalam setiap jenis investasi, terjebak dalam investasi bodong, atau mengalami kerugian besar akibat keputusan impulsif. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang paling efisien untuk mengelola dan mengembangkan aset mereka. Di saat ini, saya akan menjelaskan apa itu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dasar tentang keuangan, seperti bagaimana mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan risiko dan keuntungan dari berbagai instrumen keuangan. Dikenal sebagai literasi keuangan. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, seseorang akan lebih mampu, pertama, mengelola keuangan pribadi dengan lebih efektif, kedua, memahami cara kerja investasi dan risikonya, yang ketiga, menghindari penipuan atau investasi bodong, yang keempat, ada menerapkan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan. Di era modern, literasi keuangan mencakup lebih dari sekedar pengetahuan dasar tentang keuangan. Ini mencakup pengetahuan tentang teknologi finansial atau vintage, seperti platform investasi online, aplikasi keuangan, dan tren investasi berbasis digital. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Memiliki literasi keuangan yang baik dapat membantu seseorang dalam berbagai aspek investasi, di antaranya, pertama, memahami risiko dan keuntungan dalam investasi. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik tersendiri, termasuk tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Misalnya, pertama, saham memiliki volatilitas yang tinggi, tetapi juga menawarkan potensi keuntungan besar dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, reksadana lebih stabil karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Yang ketiga, obligasi cenderung lebih aman dibandingkan saham, tetapi memiliki imbal hasil yang lebih rendah. Dengan literasi keuangan yang baik, investor dapat memahami bagaimana risiko dan keuntungan bekerja dalam investasi serta menentukan strategi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Yang kedua, menghindari investasi bodong dan penipuan. Praktik investasi bodong dan skema Ponzi di era digital menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan instan tanpa memahami risiko di baliknya. Modus yang sering digunakan di antaranya menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Yang kedua, tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, menggunakan sistem referral atau skema piramida. Dengan wawasan keuangan yang baik, investor dapat lebih mudah mengenali investasi yang mencurigakan dan menghindari jebakan yang dapat merugikan mereka. Yang ketiga, menerapkan prinsip diversifikasi untuk mengurangi risiko. Salah satu strategi investasi yang sering disarankan adalah diversifikasi, yaitu mendapatkan investasi ke berbagai aset agar risiko dapat diminimkan.
Investor yang memahami konsep ini tidak akan menempatkan seluruh dana dalam satu jenis aset saja, tetapi akan membagi ke beberapa instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan properti. Dengan diverifikasi yang baik, fluktuasi pasar dapat dikelola dengan lebih stabil, sehingga investor tidak mengalami kerugian besar akibat anjloknya satu jenis aset. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk keputusan investasi yang lebih baik. Era digital telah membawa berbagai inovasi dalam dunia investasi, seperti aplikasi investasi, robo-advisors, dan platform trading online. Dengan literasi keuangan yang baik, investor dapat menggunakan teknologi ini secara optimal untuk memantau pergerakan pasar secara real time. Yang kedua, menggunakan robo-advisors untuk mendapatkan rekomendasi investasi otomatis. Tiga, membandingkan berbagai instrumen investasi berdasarkan data analisis yang akurat. Pemahaman teknologi finansial memungkinkan investor untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan bukan sekadar spekulasi. Di saat ini ada peran teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan. Selain membantu dalam investasi, teknologi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai macam, seperti aplikasi keuangan. Banyak aplikasi yang kini menawarkan fitur edukasi, simulasi investasi, dan analisis pasar. Misalnya, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berlatih investasi dengan uang virtual sebelum benar-benar berinvestasi di dunia nyata. Yang kedua, ada kursus dan webinar online. Dengan banyaknya platform edukasi digital, masyarakat ini dapat dengan mudah mengakses kursus tentang investasi, manajemen risiko, dan strategi keuangan. Dan yang ketiga, ada sosial media dan komunitas investasi. Berbagai forum dan grup diskusi tentang investasi kini tersedia di platform media sosial, di mana investor pemula dapat belajar dari pengalaman investor yang lebih berpengalaman. Di slide kelima, saya akan menjelaskan tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan. Meskipun literasi keuangan sangat penting, masih ada beberapa tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini. Antara lain, kurangnya edukasi keuangan sejak dini. Banyak individu baru yang memahami pentingnya literasi keuangan ketika mereka sudah mulai bekerja atau menghadapi masalah keuangan. Pendidikan keuangan seharusnya sudah diajarkan sejak di bangku sekolah, agar masyarakat lebih siap menghadapi dunia investasi. Selanjutnya, ketergantungan pada spekulasi. Banyak investor pemula yang tergoda oleh keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan analisis yang matang, sehingga sering mengalami kerugian besar. Selanjutnya, mereka informasi yang tidak akurat. Di era digital, informasi seputar investasi dapat dengan mudah diakses, tetapi tidak semua sumber dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan keuangan. Di slide terakhir ada kesimpulan. Literasi keuangan digital merupakan kunci agar masyarakat dapat pertama mengelola keuangan dengan efektif, kedua berinvestasi secara bijak dan rasional, yang ketiga menghindari risiko yang tak perlu, keempat memanfaatkan teknologi demi keputusan yang tepat. Diperlukan juga kolaborasi individu untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan, lembaga, sekolah, universitas, untuk membangun literasi sejak dini, pemerintah dan pelaku vintage untuk menyediakan edukasi berkualitas dan platform aman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.